Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Salam dan bahagia. Ya, kembali lagi di channel Mr. Alfi Banda, berkarya untuk berdampak. Ibu bapak, warga belajar, para pendidik dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan banyak diskusi, sharing, ya, terkait tentang program semester di kurikulum Merdeka. Nah, Ibu sekalian, ini kita akan langsung demo bagaimana cara menyusunnya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit biar tidak salah tafsir ya. Nah, apakah program tahunan di kurikulum Merdeka wajib dibuat oleh guru? Nah, jawabannya tidak wajib ya. Penyusunan program tahunan ataupun program semester dalam kurikulum Merdeka tidak bersifat wajib bagi guru ya. Ya, hal ini berbeda Bapak Ibu dengan kurikulum sebelumnya, di mana penyusunan program tahunan atau prota dan juga promes ini merupakan kewajiban bagi guru. Nah, ini di kurikulum sebelumnya. Namun pada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menyusun rencana pembelajaran. Kita bisa berfokus saja dari ATP sebagai panduan utama dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, namun ya, meskipun tidak wajib prota dan promes, eh, disarankan juga untuk dibuat oleh guru karena ini sebagai alat bantu dalam mengorganisir pembelajaran selama 1 tahun maupun selama 1 semester. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari penyusunan prota dan prosem, walaupun ini tidak wajib. Karena ini sebagai alat bantu dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis termasuk asesmen. Terus manfaatnya juga membuat kita lebih fokus pada pencapaian CP, membantu kita dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Ya, nah sebagai alternatif ya, ketika ibu bapak tidak membuat prota maupun promes, ya Bapak Ibu boleh menjadikan ATP sebagai acuan dalam mengawal perjalanan tujuan-tujuan pembelajaran. Selama itu bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan dalam hal keterkaitan dengan alokasi waktu. Karena ketika kita berbicara tentang prota ataupun prosem, itu akan berkaitan juga dengan alokasi waktu yang tersedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, seyogianya kita perlu fleksibel ya. Silahkan, mari kita merdeka. Administrasi yang kita kerjakan di ini tujuannya untuk membantu kita dan murid kita ya, bukan menjadi sebuah beban buat kita. Nah, silakan disepakati bersama di satuan pendidikan masing-masing atau di komunitas belajar. Nah, apakah ini penting untuk digunakan ataukah tidak? Nah, guru tidak wajib membuat prota dan prosem di kurikulum Merdeka, tetapi disarankan juga bisa membuatnya sebagai alat bantu dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah penyusunan prosem menjadi kebutuhan bagi Bapak Ibu? Ya, kalau iya, ini dibutuhkan, ayo kita praktik membuatnya. Ya, oke, kita langsung saja demo bagaimana cara menyusun ya program semester. Kali ini saya demo untuk semester ganjil pada fase A kelas 1 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambarannya sama aja ya seperti program-program semester di kurikulum sebelumnya, menggambarkan ada bulan selama 1 semester, kemudian minggu ya, minggu seperti ini kita bisa lihat. Nah,
Oke, terus ada lingkup materi dan indikator ya. Nah, indikator ini mengarah kepada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Oke, untuk membuat ini, Bapak Ibu pertama eh, membuka file atau dokumen program tahunan ya, untuk kita mengambil alur tujuan pembelajaran yang ada di dalam semester 1 di program tahunan yang telah kita susun terlebih dahulu. Oke, next kita buka aja program tahunan dan kita kopikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini program tahunan yang telah kita buat lebih dahulu. Kita kopikan dulu program ATP ya yang ada di semester 1 karena kita akan membuat program semester, berarti TP yang kita angkat hanya TP di dalam satu semester aja. Oke, Bapak Ibu, kita copy. Next kita kembali ke program tahunan. Saya siapkan 4 kolom karena tadi 4 kolom ya. Nah, seperti ini mungkin ya sederhananya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan membuat indikator. Nah, tapi sebelumnya kita kopikan dulu ya alokasi waktunya ya. Oke. Kita pasti tertempel alokasi waktunya ya. Next, jika sudah, sekarang saatnya Bapak Ibu kita buatkan indikator. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah merumuskan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran di program semester ya. Akan membantu Bapak Ibu dalam merumuskan modul ajar nantinya karena acuannya sudah ada. Walaupun perumusan Prota dan Prosem ini tidak wajib, tapi di sisi lain dapat membantu Bapak Ibu mengorganisir pembelajaran, contohnya seperti ini. Nah, oke, kita langsung aja merumuskan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, indikator yang akan dipakai ini merupakan indikator harian ya, atau boleh dikatakan tujuan pembelajaran harian yang dapat membantu ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya, kalau tujuannya murid dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Nah, ada kompetensi-kompetensi prasyarat yang harus dipelajari murid untuk mencapai tujuan ini. Nah, silahkan diurutkan alurnya. Ini durasinya adalah 3 kali 4 JP. Berarti ada 3 kali pertemuan nih Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 kali pertemuan. Minimal kita akan membuat indikator sebanyak 3 indikator. Ya, dengan tiap pertemuan boleh indikator yang sama ataukah boleh dengan indikator yang berbeda. Intinya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini adalah langkah-langkah kecil yang dilakukan atau didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran utama. Oke, kita langsung aja merumuskan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, misalnya pada contoh ini saya mencoba membuat indikatornya pertama. Ya, karena ini menyebutkan simbol-simbol Pancasila sebelum murid mampu menyebutkan, ya, perlu dulu murid melihat atau mencermati atau juga mengamati simbol-simbol Pancasila pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kalau seperti itu bisa saja kita buat indikatornya seperti ini ya. Mengamati ya. Nah, ini juga Ibu Bapak harus menyesuaikan dengan karakteristik murid-murid kita ya, karena ini murid kelas 1 SD yang mana indikator ini adalah indikator pertama yang dibelajarkan murid untuk di jenjang pendidikan SD. Nah, tentunya perlu aktivitas-aktivitas yang konkret, yang nyata ya, yang membantu murid untuk mengembangkan kemampuan literasinya. Nah, contoh mengamati simbol-simbol Pancasila ya dari lambang negara
Garuda Pancasila. Ya. Oke, ini satu ya, Bapak Ibu ya. Saya insert lagi satu kolom ke bawah. Iya. Sekarang yang kedua, ya, misalnya mengidentifikasi. Nah, ini nanti ditempuh pada pertemuan kedua. Oke, karena ini ada 3 pertemuan Ibu Bapak ya. Nah, saya tambahkan lagi satu kolom ke bawah. Ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di pertemuan ketiga, kita fokus langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, karena ini cuma 3 pertemuan, kita satukan aja kolom ini. Nah, ini juga kita satukan. Oke, TP juga kita satukan. Iya, sederhananya seperti ini. Nah, oke, lingkup materinya kita pindahkan di sini. Nah, ini untuk satu TP sudah terumus ya, gambarannya seperti ini. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu sampai semua tujuan pembelajaran juga sama seperti yang saya contohkan. Nah, untuk mempercepat video ini, saya tampilkan ini sudah jadi semua TP yang kita susun, ada 4 TP. Ya, tiap TP dengan IKTP-nya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, minimal jumlahnya sama dengan jumlah alokasi waktu yang kita tetapkan pada saat merumuskan program tahunan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal mengisi saja melihat minggu dan hari efektif yang ada di kalender pendidikan. Contoh cara pengisiannya. Ya, di bulan Juli kita mulai di minggu ketiga untuk pembelajaran. Nah, kita masuk di minggu kedua ya. Biasanya awal tahun pelajaran itu di minggu kedua, bulan Juli. Nah, namun pada minggu kedua kita isi dengan asesmen awal dan kegiatan persiapan pembelajaran lainnya. Sehingga kegiatan pembelajarannya baru bisa dilaksanakan di minggu ketiga. Oke, mengamati simbol-simbol simbol-simbol Pancasila itu di Juli minggu ketiga. Kemudian mengidentifikasi simbol Pancasila pada lambang negara Pancasila di minggu keempat dan minggu kelima yang ini ya. Nah, kemudian di minggu di Agustus minggu pertama. Oke. Sementara Agustus minggu kedua yang warna merah ini, Bapak Ibu, ini diisi dengan asesmen formatif. Asesmen sumatif ya. Asesmen yang dilakukan di akhir tujuan pembelajaran atau di akhir lingkup materi. Nah, ini karena lingkup materi simbol-simbol Pancasila berakhir di minggu ke-1 bulan Agustus, maka di minggu kedua dilakukan asesmen, refleksi, perbaikan, dan juga tindak lanjut. Nah, satu pertemuan full. Nanti pada minggu kedua bulan Agustus dilanjutkan lagi pada TP yang baru dengan indikator yang berbeda. Next, selanjutnya seperti ini. Jika membutuhkan penilaian tengah semester, bisa Bapak Ibu tuliskan seperti ini jika dibutuhkan. Tapi kalau tidak, bisa diisi dengan kegiatan refleksi, tindak lanjut, dan perbaikan. Kemudian, nah, ini juga yang warna merah, ini adalah asesmen sumatif ya, pada lingkup materi ini. Nah, next ke bawah seterusnya juga asesmen sumatif dan terakhir asesmen sumatif akhir ya, atau sumatif akhir semester. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu, gambaran program semester. Jika Bapak Ibu membutuhkan program semester untuk bagian daripada upaya mengorganisir perencanaan pembelajaran dan asesmen. Oke, demikian. Semoga video ini terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.